مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazwardian, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Zaira Akilah dari kelas 11. Di sini saya akan menjadi host dari acara Paradise atau Pekan Ramadan bersama Lazwardi Ideal Purwakarta. Kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yaitu guru besar kita, Bapak Habib Salim Musin SBSA MPD. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini tidak terasa sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya yaitu hari ke-16 Ramadan. Semoga Ramadan kita dari awal Ramadan, dari awal puasa kita, semoga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan juga kebaikan bagi kita. Dan semoga puasa kita berjalan lancar hingga ujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti Paradise pada biasanya, kita akan membahas suatu tema yang akan dibahas oleh Habib Salim. Tema kali ini yaitu mengenai tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin Lazwardian sudah ada yang familiar dengan apa sih malam Lailatul Qadar itu, atau mungkin ada juga yang masih bertanya-tanya tentang lebihnya mengenai malam Lailatul Qadar itu. Nah, mari kita sama-sama tanyakan mengenai malam Lailatul Qadar. Habib, sebelumnya saya izin bertanya, mungkin pertanyaan ini juga bisa mewakili para penonton yang di rumah nih ya. Jadi, apa sih ya Habib malam Lailatul Qadar itu sebenarnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Siti Fatimah Az-Zahra, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau selalu meminta kepada keluarganya agar tidak tidur di malam Lailatul Qadar. Beliau juga selalu memberi sedikit makanan kepada keluarganya, khawatir nanti kalau kekenyangan sehingga jadi tidur malam Lailatul Qadar. Dan beliau juga selalu mempersiapkan diri untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Dan beliau berkata, mahrumun man hurima khairuha. Orang akan diharamkan yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan itu sendiri. Sebetulnya apa sih malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu ada beberapa mufassirin, ada beberapa ulama berbeda-beda pendapatnya. Lailatul Qadar, Lailah itu artinya malam, Al-Qadar itu adalah, ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Saya di sini hanya ingin menyampaikan ada 3 pendapat ya. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ini, sebagian ulama mengatakan bahwa malam At-Taqdiriyah, malam sya'nun azim, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang punya nilai besar gitu ya. Karena kenapa? Di dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Di situ ditekankan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalian tahu nggak apa sih itu malam Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwa malam ini mempunyai nilai yang sangat tinggi gitu ya. Dan biasanya kalau di negara Arab
Itu kalau kita juara kelas contohnya ya, atau juara di olimpiade apa aja, suka dikasih namanya syahadah at-taqdiriyah, pakai qadar juga, syahadah at-taqdiriyah, atau ijazah atau sertifikat penghargaan. Yang disebut malam Lailatul Qadar ini menurut ulama itu adalah malam yang memiliki nilai yang sangat tinggi, bobotnya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam sempit. Al-Qadar di sini bermakna sempit gitu ya. Kenapa sempit? Karena katanya menurut ulama ini ya, di situ banyak, hampir semua malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Semua malaikat atau banyak malaikat yang turun ke bumi, bahkan ruh itu katanya, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril pun ikut turun ke bumi. Sehingga alamun bahasa fisik mah gitu ya, sempit bumi ini gitu katanya. Dan di malam Lailatul Qadar sendiri itu banyak hamba-hamba Allah yang saleh, yang semuanya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an, salat malam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul orang itu berlomba-lomba lah, sehingga sempit katanya gitu. Arti qadar di sini kan bisa berarti takdir, bisa juga berarti sempit. Ayat Al-Qur'an di surat Al-Fajr disebutkan innal insana wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang itu apabila dicoba sama Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqahu, ya, dan disempitkan rizkinya. Itu qadar di mana sempit, bukan takdir itu. Faqadara alaihi rizqah, dan disempitkan rizkinya. Orang ini mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku gitu ya. Karena rizkinya sempit. Ini yang jadi catatan adalah makna qadar. Jadi yang pertama tadi makna al-qadar adalah sya'nun azim, sesuatu malam yang sangat bernilai. Yang kedua adalah malam sempit karena banyaknya malaikat gitu ya, dan kita berdoa berlomba gitu ya, sehingga supaya betul-betul diterima sama Allah SWT. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar ini adalah yang para ulama atau jumhurul ulama, sebagian banyak ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam penentuan takdir gitu. Jadi malam takdir kita selama 1 tahun itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar gitu. Dalam ayat Al-Qur'an surat Ad-Dukhan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an ini di malam yang penuh barakah. Malam Lailatul Qadar maksudnya. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan itu. Di sini ada fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Pada malam itu yufraq, kalau menurut penerjemahan di kita, dijelaskan kepada segala urusan dengan segala hikmahnya. Tapi kalau sebagian para mufassirin, fiha yufraq itu ditakdirkan dalam 1 tahun di malam Lailatul Qadar ini. Jadi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini supaya haji, atau tahun depan atau tahun berikutnya supaya ada jatah haji untuk kita, insya Allah di malam ini penentu, malam Lailatul Qadar. Dan juga kalau andai kata kita ingin selalu baik selama 1 tahun ya, itu juga kita memohon kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Terus juga penentuan baik dan buruknya seseorang itu tergantung daripada orang yang menggunakan benar malam Lailatul Qadar. Itu makna secara takrif ya, secara definitif. Tapi ada juga apa sih itu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'an.
Walaupun pemerintah kita mengatakan bahwa malam nuzulul Quran adalah malam 17 Ramadan. Itu cuma sekedar perkiraan, tapi tidak pasti bahwa itu malam nuzulul Quran. Karena Lailatul Qadar ini tersembunyi lah, kecuali orang-orang yang soleh yang tahu gitu. Jadi walaupun pemerintah kita tanggal 17 adalah malam nuzulul Quran, yang apa-apa barangkali malam 17. Tapi malam Lailatul Qadar ini malam pokoknya berada di malam bulan Ramadan. Kapan? Ada 17, ada yang bilang 19, ada yang bilang 21, 23, ada yang bilang malam-malam ganjil ya. Tergantung itu. Kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita kudu menggunakan waktu tersebut, sehingga pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ada malam-malam Lailatul Qadar ini kudu dipersiapkan sama kita. Seperti lihat tadi ya, saya cerita Siti Fatimah, putri Rasul ya. Beliau benar-benar mempersiapkan diri di siang harinya untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Hampir semua malam Ramadan beliau juga sedikit makan, dan untuk keluarganya dikasih makan sedikit supaya tidak kekenyangan. Biasanya kita kan kalau buka puasanya habis jalan-jalan ngabuburit, apa aja dibeli ya. Ada kolak, ada seblak, ada segala rupanya dibeli, sehingga di depan begitu adzan maghrib Allahu Akbar, suprah yang ada di depan kita itu begitu banyak, dan kita banyak makan, mau bangun aja berat gitu ya karena kekenyangan gitu ya. Sementara kalau orang-orang yang soleh seperti putri Rasul ini, dia tidak mau makan banyak-banyak karena khawatir nanti tidak dapat menggunakan malam Lailatul Qadar itu ya. Perlu ada persiapan jasmani dan ada juga persiapan rohani. Persiapan rohani ini kaitannya dengan ilmu. Kita kudu mengerti apa itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di samping tadi saya sudah jelaskan, itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ulama mengatakan itu kinayah, bisa jadi lebih dari 1000 bulan. Itu saking gedenya malam 1000 bulan. Jadi kita diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah hanya sedikit, cuman pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kan katanya ada cerita ya, orang Bani Israel itu yang menggunakan senjata dan lain sebagainya ya, cerita yang sudah sangat dikenal. Tapi untuk umat Nabi Muhammad cukup gunakan malam Lailatul Qadar. Saya berharap dari anak-anak semuanya ya, malam bulan Ramadan ini, apalagi ini tinggal sekarang malam 17 ya, malam 17, malam 10 terakhir khususnya bulan Ramadan ini, malam-malam yang sangat penting, yang sangat mulia, yang harus benar-benar kita gunakan dengan baik. Jangan terlalu banyak main ya. Kita ibadah, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja di sekolah kita juga kita liburkan karena supaya apa? Lebih khusyuk, lebih serius lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tadi kan kita sudah tahu ya makna dari malam Lailatul Qadar itu apa. Nah kan tadi Habib bilang katanya malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan nih. Berarti itu malam yang sangat istimewa kan ya. Yeah. Nah mengapa sih malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi malam yang sangat istimewa itu? Bisa dijelasin lebih dalam lagi mungkin? Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi istimewa? Pertanyaannya sama seperti kenapa bulan Ramadan itu menjadi lebih istimewa dibanding bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu ada Al-Quran yang diturunkan. Al-Quran ini kitab penutup. Al-Quran ini sangat absolut. Al-Quran ini kafah bahasanya. Jadi untuk kejadian 1000 tahun lagi juga sudah dipersiapkan hukumnya sama Al-Quran. Tidak ada amandemen Al-Quran. Semuanya sudah ada manual book lah kitanya. Allah memberikan kepada kita manual book cara hidup yang baik, yaitu dengan Al-Quran. Seperti
di surat Al-Baqarah disebutkannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran. Lebih spesifik lagi adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena diturunkannya Al-Quran, malaikat pun pada turun ke bumi ya, ingin memohon kepada Allah dan menyambut mana hamba yang mau minta, kita sampaikan kepada Allah gitu, atau langsung kepada Allah. Atau tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera sampai fajar, atau semalam suntuk begitunya. Sekarang banyak tabligh akbar semalam suntuk ya. Ini lebih dari itu. Malah ada beberapa riwayat di setelah malam Lailatul Qadar ba'dal fajarnya itu masih rasa malam Lailatul Qadarnya itu terasa. Dan ada beberapa tanda-tandanya. Salah satunya hening, tidak dingin, tidak panas, hawanya enak, nyaman. Itu salah satu indikator-indikator adanya malam Lailatul Qadar. Yang bisa merasakan itu biasanya orang-orang yang soleh ya, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mungkin bisa merasakan, cuman kudu soleh dulu kitanya ya. Atau mungkin juga kita bisa melihat, oh ini malamnya hening, malam nyaman, baca Quran enak, sholat taraweh enak, sholat malam enak. Yakin bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Pasti akan lewat ke kita. Dalam satu bulan itu pasti ada satu malam Lailatul Qadar. Cuman kita bingung menentukan yang mana. Biasanya ada tanda-tanda itu tadi. Masya Allah. Selanjutnya apa aja sih Habib keutamaan di malam Lailatul Qadar itu? Keutamaan malam Lailatul Qadar ini begitu banyak ya. Malah seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa malam ini adalah malam al-maswiriyah, malam penentuan kita. Kita disebut baik atau jelek itu tergantung di doa-doa kita di malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita ibadah hanya satu malam, tapi pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau 1000 bulan itu berarti berapa tahun ya? 80 tahun lebih. Kita ibadah terus kepada Allah. Tapi Allah memberikan bonus sama kita, cukup dari maghrib sampai subuh, pahalanya sama. Lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi dari 1500 bulan juga lebih baik. Karena lebih baik dari 1000 bulan. Dia bilang kinayah, itu bisa jadi lebih dari itu. Jadi ada orang biasanya kalau dosanya sangat besar. Apa dosanya? Dosanya sealun-alun gitu. Bukan berarti sebesar alun-alun begitu. Bisa jadi lebih besar dari itu gitu kan. Seperti gunung dosa-dosa kita, bisa jadi lebih besar gitu. Nah pahala malam Lailatul Qadar juga sama. Jadi kalau kita bayangkan 1000 bulan kali berapa tahun gitu ya, dibagi sekian, lebih dari itu semua ya. Jadi hemat saya, saran saya, gunakan malam ini dengan serius, jangan sampai dipermainkan, karena Allah memberi bonus. Masa kita tidak terima? Nanti kalau yang memberi bonus, memberi hadiah kepada kita, kita cuekkan saja seperti malam-malam biasa. Kira-kira yang memberi hadiahnya itu kecewa nggak? Pasti kecewa kan? Kasih hadiah kok dianggap biasa-biasa aja gitu, nggak dilihat, nggak dipakai. Jadi akhirnya kan yang memberi itu kecewa. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil mathalul a'la ya. Bukan berarti saya menyamakan dengan makhluk ya. Allah juga sama, memberi kepada kita bonus, hadiah dan lain sebagainya. Kudu kita pergunakan, kita manfaatkan supaya Allah juga bisa supaya kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang terakhir Habib. Ya. Kita sebagai seorang muslim, terutama untuk para generasi muda yang seperti saya, apa sih yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini? Di malam Lailatul Qadar ini memang banyak kegiatan-kegiatan. Biasanya anak-anak muda ini lebih
mendekatkan dirinya di samping membaca Al-Quran, ya, berdoa, berzikir, tapi biasanya suka ada kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian keagamaan. Ya. Gunakan itu di malam Lailatul Qadar itu buat kajian keagamaan, kajian apa itu malam Lailatul Qadar, apa itu bulan puasa, kajian tentang akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad gitu ya? Kenapa diturunkan Al-Qur'an gitu. Dan lain sebagainya. Kenapa hanya untuk manusia saja Al-Qur'an teh? Tapi untuk hewan yang lain kok enggak gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu perlu ada kajian-kajian sehingga makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis target daripada puasa kita la'allakum tattaqun, agar bertambah ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap dari siswa-siswa Lazuar di Ideal khususnya agar mendekatkan diri kepada Allah, di samping itu ya membuka kajian-kajian gitu ya. Jangan ngelihat YouTube, ngelihat TikTok mulu ya, apalagi nggak bener gitu ya. Wah, itu tambah repot nanti ya. Lihat, coba kalau bisa buat kajian-kajian gitu ya. Nanti setelah itu insya Allah ketakwaan kita makin bertambah kepada Allah SWT. Insya Allah, tabarakallah. Saya jadi merasa dapat wawasan baru gitu mengenai malam Lailatul Qadar ini. Semoga Lazuardian juga bisa merasakan apa yang saya rasakan ya. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih Habib sudah meluangkan waktunya untuk Paradise kali ini. Terima kasih juga atas ilmu barunya mengenai Lailatul Qadar ini kepada kami. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا